Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Yang terhormat, Kakak Pembina Ambalan Ramasinta SMA Negeri 1 Banyumas, serta tak lupa rekan-rekan Dewan Ambalan Ramasinta dan teman-teman Saman 10 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan webinar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional. Kedua kalinya, sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua yaitu acara inti webinar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional, dan yang ketiga adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Kak Mamun Fauzi. Kepada Kak Mamun dipersilahkan. Cek. Suaranya udah terdengar ya? Kedengaran, Pak? Sudah. Sudah kedengaran ya?
Cek. Sudah kedengeran? Sudah, Kak. Siap sudah, Pak. Siap, sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ya, ini mohon maaf ada sedikit kendala teknis tadi. Pak Guru coba pakai laptop tapi speakernya mikrofon speaker mati. Jadi ini kakak ulangi pakai HP ya. Ya, langsung saja. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berjumpa di kegiatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan semoga kalian semua selalu bersemangat. Ya, pada pagi hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Yang pada dasarnya kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan kita dengan cara apa? Banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon, kemudian juga bisa saja kita melestarikan dengan cara-cara yang menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Pada siang kesempatan ini juga kita sedang diserang atau sedang ada yang namanya wabah penyakit, yaitu virus corona yang berdampak pada lingkungan kita. Ya, dampaknya sangat dahsyat sehingga kita harus ekstra menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga ekstra menjaga kesehatan tubuh kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kekuatan untuk selalu fit seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja yang sedikit dapat kakak sampaikan kepada kalian. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit yang dapat kakak sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang acara selanjutnya yaitu acara inti webinar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional yang akan disampaikan oleh Kak Kenes Aprilia. Kepada Kak Kenes dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Banyumas, adik-adik Dewan Ambalan Ramasinta, dan adik-adik Sangga Kautaman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, seperti tadi Kak Mak Menfauzi sampaikan ya, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sakit dan kita bisa bertemu walaupun dalam virtual ya. Melihat kalian dalam virtual itu berarti kakak yakin kalian itu sedang sehat. Kalau sedang sakit berarti tidak bisa ya. Jadi alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan ternyata pandemi ini juga memberi kita refleksi ya, bahwa ternyata biasanya kita oksigen ini enak sekali dihirup begitu. Sekarang kita memakai masker saja mengeluh ya, betapa memakai masker itu
sulit gitu, betapa pakai masker itu menghambat kegiatan kita. Tapi karena ini situasinya memang sedang pandemi, jadi semoga kita bertahan gitu. Karena individu yang baik itu individu yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Jadi kita harus terus bertahan gitu. Jangan lupa 3M. Siapa yang masih ingat 3M? Halo? Hai. Jangan dimatikan, tidak apa-apa, karena supaya kita bisa berinteraksi ya, jangan cuma mendengarkan, nanti kalian ngantuk, itu juga bosan kalau ngomong terus ya. Jadi 3M, menjaga jarak, memakai masker, terus apa lagi satunya? Mencuci tangan. Ya, Cuci tangan. Nah, ini kakak lihat banyak hewan ya. Adik-adik Saman mana tidak terlihat wajahnya? Oke, yang pertama, yang kedua ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari adik-adik Dewan Ambalan. Meskipun sebenarnya saya itu bukan aktivis lingkungan ya, bukan penggiat pencinta lingkungan gitu. Tapi terima kasih atas kesempatannya. Mari kita belajar bersama-sama. Karena kalau kita lihat dari dasar Dharma Pramuka saja, ada cinta alam di nomor berapa? Nomor 2. Ya, di nomor 2. Betapa Pramuka menempatkan cinta alam itu ada di nomor 2 gitu. Setelah yang pertama ya terhadap Tuhan gitu. Yang kedua ternyata kita harus cinta terhadap alam gitu. Jadi kemarin ada tema dari adik-adik Dewan tentang cinta lingkungan, cinta kebersihan, cinta bumi, dan cinta makhluk hidup. Sekarang saya akan share screen, semoga bisa terlihat ya. Mana dia? Oh ya, sebelumnya sambil menunggu, kenalan dulu ya. Sudah tahu nama kakak belum? Sudah, Kak. Oh ya, tadi ribbonnya itu nama kakak itu tertulis Canes ya, jadi sebenarnya namanya Ines gitu. Tapi tadi Dek Vina sudah menyebutkan dengan benar. Atau Inas tadi ya, Inas sudah menyebutkan dengan benar. Gitu. Namanya sebenarnya Ines. Mungkin adik-adik yang belum pernah ketemu ada di Saman, semoga kita pas bertemu gitu. Sebenarnya kakak mengajar biologi. Jadi mungkin diamanahi oleh kalian untuk mengisi webinar. Sebenarnya mungkin banyak teman-teman guru yang lebih memiliki ilmu daripada kakak ya. Tapi mari kita coba. Jadi sudah siap untuk mengikuti webinar hari ini? Siap, sudah, Kak. Siap, sudah, Kak. Sudah terlihat belum ya? Presentasinya belum? Siap belum, Kak? Belum terlihat. Sekarang? Masih belum, Kak. Sudah, Kak. Siap sudah, Kak. Oh ya, oke. Ya tadi tentang cinta kebersihan, cinta bumi, dan cinta makhluk hidup. Sebenarnya mengapa kita harus cinta bumi dan peduli terhadap lingkungan?
Alasan utamanya karena kita memang hidupnya itu di bumi, bukan di Mars, bukan di planet yang lain ya. Jadi kita benar-benar harus peduli terhadap tempat tinggal kita sendiri. Jadi kita hidupnya itu berdampingan dengan alam. Ketika kita baik dengan alam, itu alam akan baik dengan kita. Kemarin itu kakak habis menonton film dari Nicholas Saputra. Kalian tahu Nicholas Saputra tidak? Tahu tidak? Jadi Nicholas Saputra itu dia menyutradari sebuah film yang judulnya Semesta atau Island of Fate, itu menceritakan tentang 7 provinsi di Indonesia, tentang bagaimana semua provinsi itu ternyata menjaga kelestarian alam dengan cara masing-masing. Seperti kita tahu di Bali ada hari Nyepi ya, ternyata dalam satu hari Nyepi itu benar-benar mengurangi banyak emisi gas karbon ke atmosfer gitu. Terus kemudian di Kalimantan dengan begitu banyaknya hutan, tapi mereka juga tetap membagi hutan mana yang dapat digunakan untuk produksi, hutan mana yang harus dilindungi. Kemudian di daerah Nusa Tenggara juga, di daerah Sulawesi juga, walaupun dekat dengan laut, ternyata mereka juga menerapkan bahwa ada bulan-bulan tertentu di mana mereka itu tidak mengambil apapun yang ada di laut gitu. Jadi menunggu istilahnya regenerasi. Jadi baru ada bulan-bulan kemudian mereka bisa mengambil semua bahan di situ. Kemudian ada juga satu permasalahan di Aceh, ternyata beliau menyampaikan bahwa ketika kita baik dengan alam, maka alam itu juga akan baik dengan kita. Ketika kita merusak alam, maka alam itu juga akan memberikan dampaknya kepada kita. Di situ dicontohkan ada gajah gitu. Gajah itu hidup ya di suatu habitat. Nah, ketika habitatnya itu kita ambil, kita istilahnya kita rusak ya. Jadi gajah itu akhirnya hidupnya di perkebunan warga Aceh gitu. Nah, ketika gajah itu hidup di perkebunan, maka hasil kebunnya juga berkurang gitu. Jadi ketika kita itu mengganggu habitat gajah, ternyata gajah juga mengganggu habitat kita gitu. Jadi ada banyak timbal balik, entah kita berperilaku baik atau buruk, itu semuanya ada dampaknya gitu terhadap alam. Nah, yang isu yang paling terkini mungkin sedikit dilupakan karena ada pandemi. Jadi ada perubahan iklim di bumi kita atau ada climate change. Perubahan iklim ini banyak sekali faktornya ya. Jadi ternyata ilmuwan itu menemukan bahwa dalam 100 tahun terakhir itu suhu bumi itu terus meningkat. Jadi dibandingkan dulu, itu sekarang itu sekitar 1,5 derajat lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya itu ada yang namanya greenhouse effect. Jadi ketika ada matahari memberikan sinar kepada bumi, bumi itu akan memantulkan. Tapi karena ada efek rumah kaca atau ada gas yang menahan pantulan dari matahari untuk dipantulkan kembali, jadi bumi itu terasa lebih hangat. Nah, ini sebenarnya bagus untuk bumi kita. Jadi bumi kita itu tidak terlalu dingin, tidak seperti ketika Ice Age begitu ya, zaman es. Jadi cocok untuk tinggal manusia. Tapi ketika ternyata itu terjadi penumpukan gas, maka bumi ini semakin lama akan semakin panas. Jadi mengapa sih ternyata ada perubahan fungsi lahan yang digunakan untuk misalkan sawah, jadi perumahan dan lain-lain kita sering temukan ya di sekitar kita. Kemudian gas limbah organik atau dari sisa makanan atau dari sisa kotoran hewan atau pokoknya intinya limbah-limbah yang organik. Organik itu yang bisa kembali ke didaur ulang, jadi kembali ke tanah. Kemudian ada bahan bakar fosil. Jadi fosil itu ternyata setelah sekian ribu tahun itu
dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jadi yang sering kita gunakan ya ada minyak, batu bara dan lain-lain. Tapi ini adalah sumber tidak terbarukan. Jadi suatu hari itu akan habis. Dan yang terakhir tadi ada gas rumah kaca yang paling dekat dengan kita mungkin adalah CO2, karbon dioksida. Kemudian yang dekat lagi adalah CH4 atau metana. Jadi tadi ada disebabkan oleh ini ya, gas rumah kaca ini bisa karena pembakaran bahan bakar fosil. Jadi tadi misalkan kalian menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan bensin. Nah, ketika menggunakan bensin itu ada gas emisi yang keluar, ada sisa bahan buangannya, ada CO2 yang keluar. Nah, ini menyebabkan ada efek rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca itu bukan, kadang ada yang mengartikan bahwa rumah kaca itu, semakin banyak gedung bertingkat, semakin banyak kaca itu ternyata merusak, itu bukan ya, tapi efeknya itu seolah-olah seperti rumah kaca. Rumah kaca itu jika kita ada di dalamnya itu kita terasa hangat begitu. Jadi gas rumah kaca itu menyebabkan bumi kita itu hangat. Kemudian polusi ada banyak ya. Salah satunya juga bisa polusi limbah organik. Jadi ketika kita makan daging yang diperoleh dari peternakan sapi, sebenarnya sapi itu menghasilkan banyak kotoran, dan kotorannya itu menyebabkan banyak metan yang keluar dan menyebabkan gas rumah kaca itu ada banyak. Bahan bakar fosil tentu tadi, kemudian deforestasi atau semakin menurunnya luasan hutan ya, deforestasi. Jadi penggundulan hutan gitu. Jadi di sekitar Sumatera ada banyak lahan gambut itu juga mulai hilang, padahal gambut itu menyimpan air dengan cukup baik, tapi akhirnya diganti dengan perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan minyak juga. Terus kemudian ada tadi ya peternakan tadi terkait dengan sapi tadi ternyata juga menghasilkan gas yang berbahaya dalam jumlah banyak untuk bumi kita. Kemudian ini tadi gas rumah kaca ada CO2, NO2, H2O dan CH4. Mungkin yang 80% itu adalah CO2. Nah, mengapa kita harus peduli terhadap pemanasan global dan perubahan iklim? Coba gantian ya. Kita dengar suara yang lain, tidak memastikan bahwa kalian tidak tidur. Karena kalian ini sebenarnya hebat gitu. Di hari Sabtu, ketika yang lain bisa bangun siang, kalian harus bangun pagi, sarapan, mandi, ganti dengan SPL yang lengkap. Bahkan ketika pelajaran biasa pun kalian mungkin tidak menggunakan seragam begitu ya. Ini hari yang luar biasa untuk kalian. Jadi semoga niat baik ini menjadi langkah yang baik itu, menjadi berkah gitu. Jadi ketika kalian menggapai cita-cita, semuanya akan lebih mudah. Coba tadi mengapa harus peduli terhadap pemanasan global dan perubahan iklim? Ada yang berani menyampaikan? Halo? Mana ini? Kenapa sih kita harus peduli? Kenapa sih kalian membuat acara tentang webinar lingkungan hidup ini? Pasti ada alasannya kan? Kenapa kita harus peduli terhadap lingkungan gitu? Suara saya terdengar kan? Siap terdengar, Kak. Iya. Tidak ada yang berani menyampaikan?
Irfan mungkin? Izin menjawab. Ya. Untuk oh, ya, karena setiap dalam 100 tahun ini suhu bumi itu meningkat sebanyak 1,5 derajat, sehingga untuk Oke. kedepannya supaya tidak meningkat lagi karena dapat membahayakan dampak bagi manusia maupun flora dan fauna yang ada di bumi. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang dari yang Sinta coba. Siapa? Kalau tidak ditunjuk atau maka tidak berani. Terima kasih ya, De Irfan. Sama-sama Kak. Yang perempuan? Dek Faris. Siap, Kak. Izin menjawab. Ya. Menurut saya, kita harus peduli terhadap pemanasan global dan perubahan iklim karena dapat menyebabkan bumi semakin panas dan melelehnya es di kutub juga dapat membahayakan bumi. Oke, terima kasih. Masih kurang lah. Lagi coba. Amanullah Sabil. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Mbak. Tidak bisa. Siap, izin menjawab. Menurut saya, sikap peduli terhadap perubahan iklim supaya ya, Supaya? karena jika kita tidak peduli, maka lingkungan bumi akan semakin panas dan berdampak pada makhluk hidup di sekitar. Ya, terima kasih. Contohnya masih. pemanasan. Seperti itu menurut saya. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah baik semua ya jawabannya. Jadi kata-kata dari Dek Amanullah Sabil, jika kita tidak peduli, kirain akan dilanjutkan dengan siapa lagi gitu. Ternyata jika kita tidak peduli, suhu buminya akan terus meningkat. Kayak sudah baik, jadi tidak ada jawaban yang salah. Yang penting berani. Nah, mengapa harus peduli? Ternyata jika kita tidak peduli, dampaknya semakin banyak. Kekeringan berkepanjangan. Kita juga bisa lihat ya, sekarang itu cuaca itu tidak bisa diprediksi dulu. Itu ketika Kak Kenes itu masih kecil, itu ketika tahu Januari berarti hujan sehari-hari. Terus apalagi? Kok jadi lupa ya? Jadi setiap bulan itu ada singkatannya gitu, ada singkatannya. Bisa diprediksi cuaca. Oh, kalau bulan Januari sampai bulan yang belum ada ber itu berarti musimnya belum hujan gitu. Ketika sudah ber November, Desember itu sudah musim hujan. Tapi ternyata sekarang Januari juga musim hujan. Sudah tidak bisa diprediksi. Penyebaran wabah penyakit juga termasuk. Jadi corona ini juga mungkin disebabkan karena kita tidak bersih, jadi kita tidak peduli terhadap lingkungan, kita tidak peduli terhadap hewan. Kemudian naiknya suhu laut ya, terkait dengan mencari es di kutub. Jadi di kutub itu esnya ternyata semakin tahun, semakin berjalan itu esnya juga semakin mencair.
Nah, ketika suhu air laut itu panas, maka ikan-ikan di bawahnya juga tidak bisa hidup. Padahal kita juga bertahan hidup dengan protein yang berasal dari hewan, berasal dari ikan. Kemudian banjir di berbagai negara, seperti kemarin di dekat kita juga ada banjir, berarti itu juga ada dampak bahwa kita mungkin sedikit melupakan lingkungan. Jadi kita diberi musibah, ada banjir. Kemudian tadi ada cuaca ekstrim ya, termasuk badai. Alhamdulillah, semoga tidak ada badai di kita ataupun di belahan dunia yang lainnya. Kemudian bagaimana cara menghentikannya? Kita sudah tahu ada masalah. Kemudian bagaimana cara menghentikannya? Gantian lagi. Widya Nursianingrum. Siap, Kak. Salah satunya cara menentukan lingkungan dan dengan memperbaiki dari diri kita sendiri dengan selalu menjaga lingkungan sekitar kita. Sudah? Ya, terima kasih. Dengan mulai dari diri sendiri menjaga lingkungan. Oke. Kemudian yang lain. Ini ada 43 peserta, ada banyak sekali. Suaranya yang terdengar baru 4 orang, ditambah saya berarti baru 5 orang. Ditambah Kak Inas tadi 6 orang. Yang lain, yang laki-laki siapa lagi? Oh ini, D. Ahmad Mufaiz. Di mana? D. Ahmad, adakah? Tidak ada. D. Ana Nur Fitriani. Ini backgroundnya sedang menikmati alam ya di pantai mana. Siap, Kak, izin menjawab. Ya. Melakukan reboisasi menggunakan energi alternatif, menghemat pemakaian listrik. Oke, terima kasih banyak. Ya, tadi sudah disebutkan 3 ya. Sudah baik. Kita lanjutkan materinya. Jadi bagaimana cara menghentikannya? Oh, ini tebak-tebakan. Tadi sudah disebutkan ya. Coba dari sebelah kiri. Menurut kalian ini apa? Salah satu cara menghentikan ini apa? Terlihat tidak? Tanpa ditunjuk bisa tidak? Satu-satu lah. Ya, silahkan. Menurut saya menggunakan energi alternatif. Oke, terima kasih De Faris ya. Yang sebelah kiri ini menggunakan bahan bakar fosil, kemudian terdapat kelihatan gas buangannya ya. Ada gas emisinya. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini ada menggunakan tenaga angin, juga tenaga panel surya dari matahari. Selanjutnya yang ini. Dinda. Tidak ada Dinda. Dinda Syafira.
Ada yang lain, ayo, yang tidak perlu ditunjuk selain Dek Faris ini masih tidak ada. Ini loh, gampang banget ini loh kelihatan. Tadi sudah disebutkan juga. Ini adalah dengan Siap, Kak. ya apa? Silakan Dek Ana. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Ya betul, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian yang ini, udah yang bisa menebak. Ini logonya pasti kalian sering lihat nih. Siap, Kak, izin menjawab. Ya, silakan. Melakukan daur ulang. Melakukan daur ulang, ya. Kemudian selanjutnya, Dek Pak Westri mungkin ya, tadi mau jawab juga. Terserah ini yang mana ini. Semuanya tidak terlihat ini, jadi harus ditebak. Oke, yang ini kita lanjutkan saja ya. Yang ini itu gambarnya tidak terlihat ya. Ini tentang kita menggunakan transportasi umum gitu, mengurangi jejak karbon, mengurangi karbon dengan menggunakan transportasi umum. Cuma di keadaan pandemi ini mungkin kita sedang tidak bisa menggunakan transportasi umum, bisa diganti jika dekat kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Kemudian yang ini, kalau kalian punya mesin cuci, kemudian cuaca sedang cerah, lebih baik langsung saja dikeringkan, gitu, tidak usah menggunakan mesin. Kemudian yang ini lebih tidak terlihat ya, ini tentang ponsel, jadi kalau sudah tidak digunakan bisa dimatikan. Matikannya jangan ketika jam pelajaran online ya. Sekarang itu Bapak Ibu guru itu tidak pernah marah-marah kalian pegang HP. Kalau dulu itu kalian main HP itu dimarahin. Sekarang kalian harus pegang HP. Tapi juga harus ini ya, harus tahu gitu kapan harus lepas gitu dari gadget gitu. Jadi ketika sudah tidak digunakan dimatikan. Kemudian yang sebelah kanan itu tentang lampu. Jadi ketika siang hari pastikan lampu di rumah itu sudah mati. Kalau tidak digunakan kipas angin dimatikan dan lain-lain ya. Coba kalian tengok ke atas lampu di rumah kalian masing-masing masih menyala atau tidak. Siap menyala, Kak. Nah ya itu tolong dimatikan ya. Kemudian yang terakhir ini mungkin sedikit ekstrim. Kalau untuk kalian kakak belum sarankan ya, ini tentang mengurangi makan makanan hewani gitu. Jadi menuju ke nabati, ke vegetarian. Kalian di masa pertumbuhan tidak apa-apa makan banyak protein hewani. Kenapa ini dilarang? Karena tadi ya terkait kotoran yang dibuang di peternakan itu ternyata juga menghasilkan gas metan yang menyebabkan efek rumah kaca. Ini tadi gambar lengkapnya sudah kakak jelaskan semua. Terus sebagai pelajar itu kan tadi menggunakan energi terbarukan. Lah kita gimana nih gitu, masih kecil gitu. Itu harapan nanti ketika kalian ada di mungkin nanti setelah SMA mungkin ada yang jadi pakar lingkungan, gitu. Ada yang bergerak di banyak bidang gitu. Sebagai pelajar yang paling simpel itu ada 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi, kita bisa mulai mengurangi satu hal saja. Dimulai dari satu hal saja. Kita kalau berubah itu tidak perlu banyak-banyak, satu hal saja. Tidak membeli air dalam kemasan. Jadi besok kalau mulai berangkat sekolah pastikan bawa tumbler sendiri-sendiri, bawa air minum sendiri-sendiri. Kemudian reuse, pakai yang sudah ada di rumah, jangan mau sekolah tumblernya harus bagus gitu. Yang penting kalian itu punya, ketika fungsinya sama gunakan.
karena itu mengurangi penggunaan plastik ya. Sebenarnya plastik itu kan diciptakan untuk mempermudah hidup manusia gitu, tapi ternyata sekarang plastik itu digunakan sekali pakai, itu yang menyebabkan sampahnya itu terlalu banyak dan tidak bisa didaur ulang. Kemudian yang recycle, ini daur ulang ini bisa menjadi proyek, misalkan proyek Saman dan Dewan tahun ini adalah mengumpulkan botol air, botol bekas air dalam kemasan itu ya, kemudian dijadikan eco-brick, gitu, dijadikan suatu benda yang bermanfaat. Itu bisa dilakukan gitu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Ini belajar bersama-sama ya. Dengan kakak juga masih mencoba belajar untuk mencintai lingkungan dengan lebih baik gitu. Di dunia ini tidak ada yang mampu menghancurkan semangat mencintai lingkungan kecuali diri sendiri, kecuali nah kayaknya orang bisa gitu. Itu berarti kalian sudah menghancurkan semangat diri sendiri. Karena tidak ada yang mampu menghancurkan semangat kecuali diri sendiri. Yang pertama, yang paling simpel, membuang sampah pada tempatnya. Kalau siswa semaba itu, insya Allah semua sudah membuang sampah pada tempatnya, tidak ditemukan kemudian bungkus es teh bertebaran di depan kelas, itu tidak ada, semuanya sudah membuang sampah pada tempatnya. Jadi untuk yang kelas 10 mungkin yang belum pernah bersama-sama hidup di semaba, pastikan besok ketika berangkat itu membuang sampah pada tempatnya. Di semaba juga dipisahkan antara sampah organik, sampah plastik, jadi kalian bisa meletakkan di tempat sampah yang tepat gitu. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini pasti juga bisa dilakukan ya, tadi menggunakan tumbler. Kalau pergi ke Alfamart, kalian bisa bawa tas sendiri, tidak usah malu gitu. Perubahan itu awalnya mungkin terasa aneh, tapi ketika nanti pasti semuanya ternyata juga akan bergerak ke sana gitu. Kita mulai dulu gitu. Sebagai 43 orang yang hadir di hari ini gitu, mari kita belajar bersama-sama untuk mencintai lingkungan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, matikan listrik saat tidak digunakan, tadi juga sudah disampaikan ya, terkait lampu, mesin cuci. Kemudian untuk yang muslim, wudhu dengan air cukupnya, tidak perlu kerannya itu dibuka pol gitu ya. Jadi yang penting airnya itu mengalir gitu. Pastikan kalau di Semaba itu airnya itu deras sekali ya, jadi tidak usah sampai pol gitu. Di rumah kalian juga begitu. Air itu kelihatannya berlimpah gitu, tapi kita bisa lebih bijaksana dengan menghemat air. Kemudian yang kelima, tidak menyisakan makanan. Kenapa makanan itu tidak boleh disisakan? Terkait dengan lingkungan ya, terkait yang pertama jelas kita harus menghargai petani ya, betapa menanam atau betapa beternak itu sulit. Tapi terkait dengan lingkungan, ternyata sampah makanan, sampah organik itu juga ada banyak. Ketika kita belum bisa mengolah, alangkah lebih baik kita tidak menambah gitu, tidak menambah sampah dengan menyisakan makanan. Kemudian yang terakhir, ini sudah dilakukan kemarin ya, bersama-sama, sepertinya ada proyek Ambalan ini tentang menanam pohon atau menanam tanaman. Dimulai dari 43 orang ini. Semakin lama, mari kita menulari orang yang lain, maka semakin lama akan semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang yang peduli, maka bumi kita akan terus terjaga dan kita bisa hidup lama di bumi ini. Tidak terbayangkan jika panas terus. Nah, sebagai organisatoris, sebagai pramuka nih, kita bisa melakukan dengan mempertimbangkan alam dalam setiap kegiatan. Misalkan ada kegiatan X gitu, kita harus makan ya, mengurangi penggunaan styrofoam. Kita bisa pakai kertas gitu ya. Sebenarnya pramuka ini kan sederhana sekali ya. Sebenarnya pramuka memang benar-benar cinta alam sekali, karena kita alam di nomor 2, pasti semuanya sederhana. Dan hidup di Jawa pun begitu. Di Jawa itu kita bahkan ada tidak pernah
membuang barang sebelum barang itu benar-benar tidak bermanfaat ya. Itu benar-benar patut dicontoh. Misalkan kita punya baju, bajunya sudah tidak bisa terpakai. Begitu tidak bisa terpakai, itu juga bukannya dibuang, itu pasti dijadikan lap dulu, dijadikan apa dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah ada warisannya, sudah ada yang bisa kita lakukan gitu. Jadi mari kita konsisten kemudian menambah satu hal gitu. Kalau mungkin tidak bisa dilakukan semuanya, tadi terkait ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ya mulai dulu dari membuang sampah pada tempatnya. Kalau ini sudah lulus, sudah tidak pernah buang sampah pada tempatnya, setiap habis makan permen, tidak di dekat tempat sampah, dikantongin dulu. Kalau ini sudah lulus, lanjut lagi. Tidak menggunakan plastik sekali pakai. Sudah lulus, lanjut lagi. Dan seterusnya gitu. Jadi dimulai dari langkah-langkah kecil gitu. Nanti lama-lama akan menjadi langkah yang besar dan bermanfaat. Mulai dari diri sendiri, dan semoga itu akan terus berlanjut. Semoga ada manfaatnya, semoga dinilai ibadah. Semoga kita tetap terjaga kesehatannya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir selesai ya. Thank you for attending. Mungkin kita adalah masalah di bumi ini ya. Kita tadi yang menyebabkan banyak hal, tapi kita juga mungkin bisa jadi solusinya. Begitu saja dari kakak, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih untuk Dewan Ambalan, terima kasih untuk adik-adik Saman yang terus semangat. Kakak itu luar biasa gitu dengan adik-adik Ambalan ya, ketika pandemi itu semuanya berjalan gitu. Kegiatan-kegiatannya masih banyak, kegiatannya bolak-balik itu. Kakak Dewan itu, Kak ini proposal ada kegiatan ini, Kak ini bagaimana ada kegiatan ini. Itu biasa sekali ya, di tengah pandemi, di tengah segala keterbatasan, kita mencoba untuk terus produktif ya, terus membuat diri kita bermanfaat untuk orang lain. Semoga itu tidak berhenti di Dewan saat ini, dilanjutkan kemudian di adik-adik Sama. Jadi itu saja dari kakak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan? Siap, saya tidak, Kak. Kak Imas? Siap, Kak, belum ada. Yakin ya? Oh ya, kakak tanya kemarin tentang penanaman pohon. Kalian foto atau tidak? Siap foto, Kak. Siap foto, Kak. Project dari kakak adalah, atau sudah mungkin ya, fotonya di-upload di sosial media, kemudian beri caption tentang ajakan bagaimana untuk mencintai lingkungan. Gitu. Sudah atau belum? Ada PR seperti itu tidak dari Dewan Ambalan kemarin? Siap, ada, Kak. Oh, ada. Di tag kemana? Di tag ke Instagram Ambalan? Jadi nanti akan diberikan di akhir acara, Kak. Ada apanya? Ada hadiahnya? Akan ada tugas yang akan diberikan kepada teman-teman. Ya. Oh, kirain ada hadiahnya. Oke ya, begitu saja. Nanti tugasnya kakak diberitahu ya. Siapa tahu kakak juga tertarik untuk tahu tugasnya bagaimana. Begitu saja, kalau tidak ada pertanyaan, kakak kembalikan ke Kak Imas, begitu. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Untuk acara yang terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk yang selanjutnya, setelah ini akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Anida. Jadi diharapkan untuk adik-adik Saman 10 agar tidak meninggalkan Kimi terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selaku pembawa acara, saya meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.